Ya, pantesan suka cium selangkangan. Lah, Suka niup kamu selangkangan. gak suka sama titit? Oh, berarti kamu gak suka sama kelamin. Kamu suka apa? Kamu sama suka kelamin perempuan. Diperkosa oleh kamu. Sejak Bersalah kapan kami cium selangkangan? Selangkangan Tuh apa yang gak menghujat. diperkosa? Mana Allah memperkaos. Tuh menghujat kamu, nggak ada datanya kamu merendahkan fitnah. Nabi kamu itu menghujat gak? Merendahkan Loh, hakim mana adil kamu itu Nabi aku menghujat menghujat kapan? Kamu menghujat hakim adil kamu menghujat gak? Isa Nggak ada. Isa itu hakim Nggak adil ada. kamu bukan? Hah? Nabi Isa itu hakim buat Oten nanti, bukan buat Hah? saya. Abad keberapa sih Isa? Abad keberapa? Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tuhan kan maha besar. Nah, Bukan pertanyaan Tuhan. aku tuh gini, Oh, aku bisa kalau Tuhan buktikan itu maha kalau besar, Isa maka itu burung Tuhan. Tuhan besar nggak? Aku bisa Ketika buktikan Tuhan kamu kalau maha Tuhan besar, takut. burungnya membesar nggak sih? Hah? Aku Takut? bisa buktikan Isa itu Buktikan Tuhan. apa? Buktikan apa? Jangan ketakutan Apa sih? ya. Ketakutan? Aku bukan takut tapi jijik. Modal kamu modal kamu cuma menghujat Isa. Menghujat siapa Kasian sih? banget. Aku tuh tanya tahu. Aku nggak pernah menghujat, nggak boleh dalam agama aku menghujat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kalian menghina sembahan orang lain. Jangan pernah menghujat sembahan orang lain. Aku cuma nanya doang. Kamu punya Tuhan kan? Iya. Punya burung nggak? Iya kata kamu. Terus kalau Tuhan kamu itu maha besar, burungnya membesar nggak sih? Aku nanya gitu doang. Kamu merendahkan nabi-nabi lain Lah, supaya Nabi aku bukan Tuhan. melawan Siapa bilang Nabi aku Tuhan? Ih aneh. Nabi aku ayat bukan Tuhan 84. tahu. Hah? melawan Nabi aku tuh bukan Tuhan. Nabi aku itu manusia biasa, burungnya normal, gak membesar. Pertanyaan aku, Tuhan kamu maha besar gak sih? Kalau Tuhan itu suka sama cucu Apa sih? laki-lakinya, ya kan? Apa sih? Burung nabimu suka sama cucu lakinya, bahkan kamu pun suka, ya kan? Apa 16 keistimewaan Nabi Muhammad apa? Apa? Nguik-nguik kamu, Mana dalilnya? ya? Mana Nguik-nguik dalilnya? kamu itu menaati Mana Allah. dalilnya? Mana dalilnya? Dibuka 16 Mana? keistimewaan nabimu. Tinggal di Google 16 keistimewaan. Google? Bebas menguik-nguik siapapun yang disuka. Fitnah, ini memfitnah lagi kamu. Aku kan nggak pernah memfitnah Ya, loh. kan Aku bilang dibaca, Yesus dibaca. itu Tuhan yang maha besar nggak? Iya kata kalian. Yesus punya burung nggak? Iya, datanya ada. Ketika Yesus maha besar, burungnya ikut besar nggak? Nggak mau kamu jawab. Kenapa kamu? Wawa jadi mu'alaf gara-gara burung Yesus ikut membesar atau enggak Wawa? Sini Wawa ini mu'alaf loh. Wawa sini Wawa punya Tuhan dulu Wawa waktu masih menuhankan Yesus. Wawa percaya nggak kalau Yesus punya burung? Enggak. Berarti Wawa bilang dia nggak punya burung dong. Wawa Di mana dalilnya? apa? Di mana? Dalil Dalilnya apa? Tentang burung. Hah? Loh, Tentang burung maha besar. nih mana ini aku dalilnya? tanya nih Hah? bener aku kasih data ya. Tuhan kamu Mana? punya Itu burung. bukan Oke. menghujat. Itu nggak menghujat Islam ya? Enggak lah. Nggak menghujat Islam. Nggak. Kan bukan kitab kami. Burungnya Hakim Adilmu nggak menghujat Islam. Enggak lah, kan Nabi kami bukan Tuhan. Burungnya nggak ikut memuliakan membesar. Islam ya? Dia Memuliakan membesar Islam, itu maha kalau besar, Tuhan maha besar, maha burungnya pasti besar, membesar Hakim juga. Adilnya. Ya. Ini loh. Kalau Muhammad maha besar nggak burungnya? Loh, Nabi Muhammad bukan Tuhan, nggak maha besar. Oh, tapi besar ya? Loh, Besar ya? sejak nafinya kapan ya? Nabi Muhammad kami katakan dia maha Oh, besar nggak lalu mau. burungnya Kalau membesar? ngomongin sama Tuhannya nggak mau, tapi merendahkan Nabi lain, merendahkan Hakim Adilnya boleh. Loh, Tapi kalau kok merendahkan? tentang Muhammad, jangan. Oke. Karena Muhammad paling tinggi. Nabi Karena Muhammad bukan telah maha kamu besar. sucikan. Nabi Kamu Muhammad nggak merendahkan besar. yang lain, Nabi kamu Muhammad itu fokus dengan normal. kelaminnya Hakim Adilmu, tapi nggak Nabi mau Muhammad ngomongin kelaminnya normal. Muhammad. Padahal hadis kamu isinya Hah? tentang kelaminnya Muhammad itu. Apa sih? Menaati Mana? kelaminnya Muhammad, menaati Allah. Ngerti nggak kamu? Hah? Kamu sampai Tahu kapan kamu sih jadi menaati iblis? kelaminnya Allah, menaati Mana? kelaminnya Muhammad Jangan dengan memfitnah. Allah. Di Hah? Al-Quran tidak ada Allah punya Kenapa kelamin. Allah suka menurunkan ayat pas Muhammad turunin celana. Itu kata Mana Isa. datanya? Setiap Mana kali datanya? turunin Ayo celana, di mana? Allah turunin Di mana ayat. datanya? Hah? Kalau kamu tidak bisa Kenapa? tunjukin datanya, kamu memfitnah saudariku yang iblis. Kamu yang Kalau aku selalu bisa tunjukin ngomongnya data. tentang burung. Coba, iya aku Hah? punya datanya. Ya dengar dulu ini dataku. Coba kamu baca. Dalam kitab Bagaimana Lukas pasal mungkin 2 nomor burungnya 21. Allah, enggak, 8 burungnya hari setelah Allah, kelahirannya dia itu disunat. seperti- Pertanyaanku, itu seperti- yang disunat itu Itu apa ayat berapa sih? ya? Gue lupa kok tiba-tiba ya.
Apa sih? Aku tanya. Yesus itu punya burung. Yesus itu Tuhan yang maha besar nggak sih? Kenapa sih nggak mau jawab? Aku tanya, iblis. Iblis. Iblis kenapa sih? Udahlah. Iblis. Udah ngomong dulu. Bisa punya anak tanpa punya suami, tapi Allahmu nggak bisa. Allahmu harus punya bini baru punya anak, karena Allahmu punya titit. Punya titit, jadi kalau mau beranak itu harus punya bini atau pasangan ngewong. Ya kan, begitu kan? Ayo, mau di mute, mau diturunin. Enggak, saya pengen liatin sama orang Kristen dan orang Islam. Iblis itu omongannya pasti beriblis-iblisan. Enggak masalah. Enggak, aku malah sedang rekam kamu loh. Mudah-mudahan kamu viral. Sedangkan Maryam bilang, sedangkan Maryam bisa punya anak tanpa suami. Kamu kenapa sesak napas? Minum dulu. Allah harus punya bini, harus punya pasangan untuk beranak. Kenapa? Gak usah dibalas teman-teman. Kalian lihat aja penghujat ini. Ini bukti kalau aku tuh hadir. Burung dan apalagi tuh banyak tuh ayat. Dan kalian rekam aja. Kalau ini penistaan kalian rekam. Kalian laporin ke polisi. Enak kan? Untung gue banyak yang lupa. Hadis lu banyak tentang Allah, burung Allah lu tuh banyak hadis. Udah, mana dalilnya? Mana burung Allah datanya mana? Coba viralkan aja teman-teman. Nanti kapan lagi gue diundang? Mana datanya Allah punya burung? Mana? Kalau Yesus punya burung ada. Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus punya burung. Tunjukin. Saya nggak mau di sini kalian ini ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Biarkan kita lihat penghujat ini hadir. Terus bilang, bagaimana mungkin aku beranak kalau aku gak punya istri, aku kan punya titit. Karena aku punya titit, aku harus ngewong sama cewek, baru aku bisa beranak. Artinya Allah kamu punya titit, maha besar sungguh Allah tititnya, ya kan? Burungnya Allah besar kan? Kamu kan yang mau fokus tentang burung. Kenapa sih Allah harus punya pasangan hidup untuk beranak? Karena Allah punya titit kan? Ya kan? Mau bahas burungnya Allah atau mana dalil? Mana? Di mana bahasa Arabnya burung apa? Sengaja mengalihkan fokus menjadi fokus yang nggak penting. Artinya kalian menghujat Quran kamu mengazab mana kamu, datanya Allah punya burung. menistakan Injil, menistakan hakim adilmu, menistakan yang terkemuka dunia akhirat. Paham gak kamu itu udah diskakmat sama Quranmu sendiri. Kamu tuh udah ditendang, dimasukin neraka selama-lamanya. Itu menurut Quranmu. Mau ku baca kamu masuk neraka selamanya karena kamu menghujat Alkitab. Gak cuma sementara ternyata, tapi selamanya. Ketika kamu gagal fokus tentang Alkitab, kamu selamanya di neraka. Nih, aku buka ya. Berani gak kau? Skakmat abis. Udah pencipta iblis. Aduh, kasihan banget. Sebenarnya gue tuh kasihan sama lu, ya. Kerjanya menghujat hakim adilmu. Hakim adilmu itu juru selamat kamu udah pasti, yang bakal bisa menyelamatkan kamu. Bertobatlah kamu. Kalian itu muslim kafir yang kerjanya tiap hari menghujat hakim adilmu, menghujat Alkitab. Itu selamanya di neraka, oke? Aduh, kasihan. Aku nggak tega sama kalian masuk neraka selamanya. Makanya aku beberkan semua ini pada kalian. Supaya kalian sadar, supaya kalian bisa diselamatkan. Karena melalui Al-Masih saja, kalian bisa diselamatkan. Selain dari Al-Masih, tidak. Buka QS 3 ayat 55. Nah, merundahkan nabi-nabi, kalian berarti melawan Quran kalian. QS 3 ayat 84. Ya, memfitnah Injil Taurat, kalian kafir muslim, dia azab. QS 3 ayat 3 sampai 4. Nah, tunggu aku cari dulu yang di neraka selamanya. Udah puas?
digaplok oleh kitab Udah belum? kalian. Bengek nggak tuh? Aduh, speechless ya gue. Pengikut Isa Sesak Al-Masih napas lu. diselamatkan. QS 3 ayat 55. Yang lain enggak. Udah Jadi bengek cuma belum? pengikut Isa Al-Masih yang diselamatkan. Yang lain itu kafir. Jadi kalian tuh kafir pengikut mutamat. Oke? Udah. Jadi untuk apa disolawatin? Allah kamu Bengek nggak juga sih? ngapain solawatin bangke? Udah jadi bangke kok disolawatin. Bangke. Jadi ingat Yesus waktu 3 hari jadi bangke. Maksudnya gimana nih Yesus jadi bangke? Loh, 3 hari Muhammad jadi bangke, rencananya mau dijadiin Tuhan, ternyata dia nggak hidup lagi. Maksudnya Yesus dijadiin Tuhan Tapi gara-gara jadi bangke. tetap mati. Gimana sih? Aduh, gimana sih? Maksudnya gimana sih? Yesus Gimana sih? dijadikan Maksudnya bangke gimana atau sih? Yesus dijadikan Maksudnya Tuhan karena gimana jadi sih? bangke? Maksudnya Kenapa apa? Muhammad 3 hari jadi bangke nggak dikuburin? Karena dia Mana? disangka mau jadi Tuhan, bisa hidup kembali. Ternyata Maksudnya enggak. Tuhan jadi bangke 3 hari Nangis terus deh, dituhanin. gue. Gimana sih? Nangis. Tunggu, gue cari dulu yang itu. Jadi Tuhan jadi bangke Jadi gitu 3 kalian- hari gitu. Berarti Tuhan beneran pernah Ini jadi kata bangke. kamu sendiri loh. Tunggu. Jadi Tuhan kamu pernah jadi Udah bangke. gitu Tuhan kamu suka nyetubuhi bangke lagi. Aduh, karena kan Tuhan kamu Tuhan suka saya nyetubuhi menyetubuhi makanya- bangke ya. Makanya dibolehin tuh nyetubuhi Gimana bangke. Tuhan saya menyetubuhi bangke gitu. Karena Tuhan kamu suka nyetubuhi bangke, turunlah Menye- ayat. Tuhan umat Boleh Islam nyetubuhi bangke. Tuhannya umat Islam menyetubuhi bangke apalagi ya. Bener-bener deh, apa sih yang gak disukai Allahmu tuh? Dosa aja sumbernya Allahmu, kalau nggak buat dosa malah dimasukin neraka. Aduh, Tuhan bagaimana menyetubuhi ini? bangke, Kenapa ya? Kenapa manusia harus berbuat dosa? Kalau nggak berbuat dosa, maka dimasukin neraka. Itu tuh ayatnya ada di gambar gue tuh, gue lupa. Tuhan menyetubuhi bangke gitu ya. Tuhannya umat Islam itu menyetubuhi bangke. Boleh tunjukin datanya di mana? Tuhannya Allah kamu suka nyetubuhi bangke, makanya nulis. Allah saya tulisannya. menyetubuhi bangke. Ya kan? Direkam ya. Kalau burungnya iya dong. Hakim Adilmu direkam nggak? Hah? Burungnya Ada Yesus gambarnya itu nggak? disunat. Rekam. Burung Yesus disunat hari ke-8 dalam kitab Lukas pasal kedua nomor 21. Ketika Yesus itu adalah Tuhan yang maha besar, Akan pertanyaannya apakah Akan burung nuntut Yesus kalian ikut ya. membesar? Akan nuntut kitab kalian menghujat kitabku, ya. Kitab kalian. Wah, mau menghujat menuntut kitab Al-Quran. Oh, jadi kamu mau menuntut seluruh umat Islam yang menggunakan Al-Quran. Jadi kamu menuntut Al-Quran. Iya, karena Al-Quran menghujat dan menistakan. Oh, jadi Al-Quran itu menghujat Tuhan kalian. Apalagi coba? Tapi anehnya Quran kamu itu kontradiksi, ya kan? Ya Al-Quran saya kan? kontradiksi sekarang. Ya kan? Tadi Allah saya Quran menyetubuhi kamu bangke, kontradiksi, Nabi saya kan? menjadi bangke. Melintir Alkitab itu selamanya di neraka, nggak sementara. Wah, Ya. Allah sungguh maha tahu Allah. Melintir Alkitab selamanya di neraka, nggak sementara. QS 3 ayat 23 sampai 24. Silakan dibuka. Berani nggak? QS Buka 3 dong. ayat 23 sampai 24. Dibuka. Berani nggak? Buka dong sendiri. Loh, udah capek. Kenapa? Tuh, Kenapa baru aku mau pergi? seru. Gimana sih? Baru mau seru loh kita loh. Ya. Baru kita mau seru-seruan. Kenapa sih? Hah? Naik dong ke atas. Kenapa turun? Naik lagi dong. Ingat ya, tuduhannya adalah Allah kita menyetubuhi bangke. Nabi Muhammad adalah bangke. Padahal saya cuma nanya loh. Itu Yesus dalam kitab Lukas pasal kedua nomor 21 kan disunat. Dia bilang Tuhannya maha besar. Saya cuma nanya, ketika Tuhannya maha besar, burung Yesus ikut membesar nggak? Saya nanya itu doang. Kok salah nggak sih aku? Aku akan betina tadi pengen dia nih Hah? Sensitif. naikin lagi aten betina tadi. Nggak ada. Biar Dia kita udah lihat. kabur. Oh kabur. Kadang Kalau udah hujan langsung kabur. Mungkin pingsan, Lawak-lawak mungkin nih atau Oten. masuk sumur nggak? Jatuh ke sumur nggak dia tadi tuh? Kayaknya Oten betina tadi usianya itu sekitar 40 hampir 50 tahun kayaknya, dan punya penyakit asma bawaan. Asma bawaan. Ya, asma bawaan. Dan kalau itu dia bisa jadi pingsan, perlu oksigen gitu kan.
Jadi oksigen buatan, kalau bisa dikasih napas buatan oleh B2 gitu, cocok buat Oten tadi. Cocok itu minimal. Jadi ngek. Nah, gitu Ya. cocok itu buat Oten ya. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana iblis tadi ini? warahmatullahi. Udah nggak biarin aja. Saya mau kita lihat semua. Ini loh kalau mereka itu ketika sudah terpojok dengan tak mampu lagi membahas argumen dengan argumen, mereka akan melaksanakan mereka akan meluncurkan syubhat dan fitnahan. Aku pengen kalian lihat aja gitu. Nah kalau aku nanya serius loh, nanya tadi kan dia bilang Tuhannya maha besar lah. Pertanyaannya, ya itu aku nanya doang bang, nanya doang, aku nggak dijawab. Ya udah. Aku cuma penasaran gitu, kalau Yesus maha besar itu membesar nggak kelaminnya? Itu benar aku tanyain. Karena kan ya itulah teman-teman. Aduh, mana si iblis tadi? Lagi seru-serunya sama si iblis. Ini apa dulu ya, saya kira cuma kita aja sih Uni Ya, yang ini yang menghujat tadi itu. oke. Pak dosen, ada yang mau disampaikan Pak dosen? Ya, memang gimana ya, secara kualitas keilmuan sekali lagi memang perlu ya, teman-teman Oten ini lemah banget ya secara literasi Bibelnya, karena memang begini Uniripa, menurut salah satu kepala penerjemah LAI pada saat launching TB2 LAI tahun 2023 bulan Maret, Anwar Chen pernah mengatakan seperti ini, silahkan para pendeta atau gembala atau gereja mengesegesis Alkitab atau Bible TB2 LAI. Artinya makanya wajar kalau setiap para Oten itu berbeda-beda cara menafsirkan Bible-nya, sehingga tidak ada kesatuan utuh gitu kan di antara gembala atau para pendeta maupun para misionaris yang lain. Intinya apa? Intinya mereka mencoba, kalau saat kita tanya, maka mereka balik tanya. Tujuannya untuk apa? Agar umat Islam tidak fokus lagi ke pertanyaan jawaban yang kita ingin dapatkan. Sehingga mereka akan timpali pertanyaan kita dengan pertanyaan yang lain. Itulah strategi Oten ya. Karena memang secara kualitas intelektual, Oten itu sangat lemah gitu kan dalam hal mempelajari Bible-nya. Dan ini saya cukup tertarik dengan pernyataan Dioliva Dumara pada saat di Zoom-nya Paul Zong ya, Nabi ke-26 Oten, bahwasanya pada saat Paul Zong mengatakan Dioliva, Bung Dioliva silahkan sering-sering baca Bible ya. Jawaban Bung Dioliva adalah, ngapain gua baca Bible, malah tambah bodoh gua. Dan ini juga berkorelasi dengan pernyataan Celsius, seorang filsafat Yunani abad kedua, pernah mengatakan, janganlah masuk ajaran Oten hanya untuk orang-orang bodoh saja. Dan ini juga sesuai dengan Bible-nya, bahwa Pak dosen, yang si Dioliva itu yang pengacara itu ya? Ya, betul sekali. Ya, waktu berlawan dengan Jonathan Nandar. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi inilah tegas ya, korelasinya ada. Jadi itu Uniripa jawab pernyataan dari Dioliva ya. Bahwasanya semakin banyak baca Bible, semakin bodoh ya umat Oten, dan itu sesuai. Nah, jadi sesuai dengan 1 Korintus bahwasanya aku bodoh karena Kristus, dan memang sejarahnya memang yang masuk ajaran Oten sejarahnya adalah wanita-wanita tua dan anak-anak kecil ya kan, karena memang ajaran Oten hanya untuk orang-orang bodoh saja. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Bang Yoga juga termasuk ya Bang? Ya nanti nggak ada ya, jangan ada yang bicara sebelum saya kasih kesempatan bicara. Bang Yoga silakan Bang Yoga. Naikin noten saya di bawah. Oke. Tadi full. Oke Bang Alvin. Ya. Bang Yoga silakan Bang Yoga. Gimana nih tanggapan Bang Yoga terkait yang tadi itu? Bang Yoga. Bang Yoga. Oke deh. Bang 100% pedang. Coba. Siap nih, aku mau cuman pengen dengar itu tadi aja sih, penghujat tadi itu aja pengen aku jawab tadi, padahal tapi orang udah kabur. Kan be aja pun.
Ya Bang Yoga, ada yang mau disampaikan terkait tentang yang Saya tadi? sedikit aja. Saya terganggu sekali tadi sama gaya penyampaiannya itu yang tantrum itu. Itu makanya membuat saya pengen naik, dan ini ada apa itu? Kok seperti ini? Kok ada yang seperti ini? Saya lihat memang itu motif ya. Dia motif karena dia itu bukan akun yang benar gitu. Itu akun yang baru dibuat untuk tujuan-tujuan seperti itu tadi gitu nih. Jadi sebenarnya yang nggak usah terlalu ditanggepin sih, karena memang itu ada motifnya gitu. Ya memang Itu aja. penghujat. Terima kasih Bang Yoga. Penikmat kopi janda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. kalau tadi belum sempat nyimak secara full nih, tapi pengen mau tahu ada lagi Oten kan mau naik. Pengen bertanya juga, ada keresahan sedikit mau Ini bertanya. ada Bang sebenarnya. Denny nih. Ada Ya, Bang tadi Denny belum Bang. nyimak saya apa yang Tanya pernah- sama Bang Denny nih. Tanya sama Bang Denny. Bang Denny ini Kristen nih. Silakan tanya sama Bang Denny. Oke. Bang Denny, Ya. boleh nggak pertanyaan nih Bang? Ini jangan apa Bang ya, kita apa tadi? Saya masih janggal ya otak saya sedikit seperti ini. Tujuan Yesus disalib, sebelum disalib apakah Yesus itu Tuhan Bang? Tuhan. Dari mana dia dikatakan Tuhan Bang? Bukankah- Yohanes Apa, coba? 13, Yohanes 13 sama Wahyu 1:18. Yohanes 13, Udah, Bang? Wahyu 1:8 dan Udah, Kolose nih. 1:15-16. Tuh jawaban Bang Denny itu. Dia mau ditanggapi nggak? Yohanes 7, bentar saya cek. Coba kamu tulis ya satu persatu ya. Yohanes 13, Wahyu 1:8, Kolose 1 ayat 15 dan 16. Coba dicatat itu 3 ayat itu. Boleh tanya nggak? Selesaikan dulu dong itu. Gimana Bang penikmat kopi janda? Clear? Kasih kesempatan Bang penikmat itu Yohanes berapa, Bang? menyalurkan keresahan Yohanes berapa dulu. Bang? Siap pun Wah, siap. kamu masa namanya penikmat kopi janda. Kalau sama aku dong Lah, aku penikmat. jangan dipertanyakan itu. Kenapa emangnya? Jangan, aku mau tanya, kita nggak ada topiknya lari ke sana Bang. Saya emang belum apa terlalu. Jangan serius-serius lah, masa ngamuk. Bukan nggak ngamuk, abang itu kok lari-larinya ke nama gitu. Aneh aja. Ya, ini betulnya namanya jadi permasalahan. Mana mau kunci? Aku bukan pendebat ya, aku pencerah aja ya, aku pencerah bukan pendebat, jangan lupa itu. Kalau pencerah aja, udahlah. Ya udah nih kalau dia Nyerah. coba. Berarti kan kalau Udah. dia lebih udahlah. Udah? Oke, baik. Kita gantian. Oke, Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nora, dalam iman Kristen dulu waktu kakak jadi Kristen, itu percaya nggak konsep kalau Yesus itu Tuhan yang maha besar? Percaya. Terus kelaminnya ikut membesar nggak sih waktu itu? Dari kecil ke dewasa iyalah membesar. Bagaimana nggak membesar orang dipotong kulupnya? Nggak, kalau waktu dia dianggap sebagai Tuhan yang maha besar, berarti juga ikut membesar ya? Aku nggak bahas sampai ke kulup waktu itu, Uni. Udah deh, aku cuma penasaran aja. Aku cuma penasaran aja, emang nggak boleh aku penasaran gitu kan penasaran. Iya. Ya waktu dulu saya percaya Yesus Tuhan. Tapi kalau nonotnya itu ikut membesar, ya entahlah. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Soalnya kan Tuhan mereka kan manusia, jadi kita nanyanya ya manusia dong. Ya kan? Oke. Bang Al
ada yang mau disampaikan Bang Al? Ada Petra di sini. Halo Petra, halo Petra. Kalian mau ke mana? Ada Petra, ada Petra, ada Petra, gitu. Hati-hati penyakit ini. Jangan mencuri. Petra, biar kita tidak tersesat, kita pakai apa? Pakai Petra, pakai Petra. Asam uratmu nanti mematikan kamu loh. Emang asam urat bisa mematikan? Kenapa nggak bisa? Membusuk nanti tuh kakimu. Kan aku nggak asam urat. Ini aja udah sembuh kaki. Tobat kamu, tobat. Tobat ngapain? Tobatnya Siapa mana? bilang sembuh? Ini ya sembuh. Ayo, kita tantang kamu. Udah kita tantang-tantangan yuk. Kalau Yesus itu Tuhan, besok kamu mati. Kalau kamu nggak mati besok, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Kalau Aku Yesus tantang Tuhan, Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, maka si Petra besok mati. Kalau si Petra nggak mati besok, maka Yesus bukan Tuhan. kalau Yesus Tuhan, penyakitmu akan Deal, terima. berlanjut ya. Ini ya. Aduh, Bakal diajak. lanjut penyakitmu ini, bakal lumpuh kamu total. Kalau aku nggak lumpuh, Ya. berarti Yesus bukan Tuhan. Berani dalam 3 bulan. Oke. Ingat teman-teman ya, kalau aku tidak lumpuh, deal ya, deal. Ya, kalau seandainya besok aku 3 bulan ini tidak lumpuh, maka kau langsung jadi Hindu ya. Langsung jadi Hindu kau ya. Betul. Jadi kodok sekalian. Jadi Jadi agama kodok, jadi Hindu. Ngaku kau di sini. Wahai kalian 3 yang mendengar bulan di ya. sini. Iya, 3 bulan. Kalau aku tidak lumpuh Semoga dalam waktu 3 bulan, berkelanjutan penyakitmu. baik, maka Yesus kau tinggalkan sebagai Tuhan, oke? Kamu dong, kamu. Loh, kalau aku tidak lumpuh, Kalau maka kamu- kalau aku lumpuh, maka Yesus adalah Tuhan, benar? Kalau kamu lumpuh, Yesus Berarti adalah Yesus Tuhan. Nah, kalau seandainya aku tidak lumpuh dalam 3 bulan ini, maka kau katakan di depan orang bahwa Yesus bukan Tuhan 3 bulan lagi ya, Petra? Saya tidak perlu. Oh, kau tahu ternyata Yesus bukan Tuhan sehingga kau nggak berani ya bersumpah atas nama Yesus. Oh. Kalau aku berani aku. Mana pakai taruh-taruhan begini? Loh, kan kawan kau Immanuel dia yang ngajak aku kok lucu. Inikah kualitasnya? Banyak kali cerita kau, kualitas kawan kau tanyakin kok aku pula. Kalau aku berani-berani aja. Banyak cerita kau turun kau. Heboh kali kau. Petra, berarti kau nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan ya? Oh, percaya dong Yesus itu. Loh, ya adalah udah Tuhan. kalau gitu katakan kalau seandainya Uni Riva besok lumpuh, maka Yesus Tuhan. Kalau tidak lumpuh dalam 3 bulan, maka Yesus bukan Tuhan. Berani? Kamu Inilah dong. teman-teman, Masya Allah ya tabarakallah, benar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaklah mereka bermubahalah. Kalau mereka diajak mubahalah, mereka tidak akan berani. Kenapa? Pada dasarnya mereka takut. Mereka tahu kalau Yesus bukan Tuhan. Mereka takut sama sekali. Kalau mereka beriman, mereka akan bilang iya. Seperti saya yang iya, saya percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Maka saya percaya bahwa Allah akan menyembuhkan saya dalam waktu 3 bulan. Kalau seandainya Yesus yang adalah Tuhan, maka saya akan lumpuh dalam 3 bulan. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan. Kalau aku tidak lumpuh, maka Petra berani menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Berani nggak? Berani. Oke, 3 bulan lagi kalau aku bisa jalan, kau harus menyembah kepada Tuhan yang mana? Siapa yang kamu sembah? Kau harus ganti Tuhan. Siapa yang mau kau ganti Tuhannya? Cepat. Nggak bisa. Aku nggak mau. Enak aja. Kau bisa kau kabur. Saya mau kau terus terang.